Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Sahih Al-Bukhari. Sekarang dalam babu man tadira al-iqamah. Bab orang yang menunggu iqamah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa iqamah di sholat maghrib antara azan dan iqamah itu pendek sekali. Saking pendeknya hanya sekedar sekitar 2 rakaat sholat yang ditegakkan. Setelah itu dikumandangkan atau ditegakkan sholat. Nah, beda dengan sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya. Iqamahnya agak lama. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun aniz Zuhri qala akhbarani Urwata bin Zubair anna Aisyah qalat. Kata Urwa bin Zubair, karena ini adalah ponakan Aisyah, dia langsung belajar kepada Aisyah tanpa tirai, tanpa hijab. Karena ini anak dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Qalat, Aisyah berkata, adalah Rasulullah idza sakatal muadzinu bil ula min salatil fajr. Apabila si muadzin telah mengumandangkan azan pada salat subuh, qama faraka raka'ataini khafifataini. Rasulullah kemudian melaksanakan 2 rakaat. 2 rakaat qobliyah subuh. Ini dikerjakan di mana nih, Pak? Di rumah, karena Aisyah yang menceritakan. Karena hijr kamar Aisyah itu dempetan langsung dengan Masjid Nabi. Nah, ini merupakan sunnah juga untuk mengerjakan sholat di rumah, sholat sunnah di rumah. Agar Agar rumah tersebut tidak seperti kuburan yang tidak ditegakkan ibadah di dalamnya. Sekaligus dia dapat meredam pertikaian pasutri, pasangan suami istri. Bapak-bapak sering tengkar terus, ini jarang sholat di rumah, jarang ibadah di rumah. Karena itu dapat mengusir setan, apalagi sambil dibacakan surah Al-Baqarah. Qabla salatil fajri ba'da'an yastabinal fajr. Jadi sebelum salat subuh dia kerjakan dulu 2 rakaat. Setelah jelas masuknya waktu salat subuh, summa taja ala syikil aimani. Kemudian Rasulullah setelah selesai salat 2 rakaat, dia berbaring. Istirahat. Karena malamnya hidup dengan salatul lail. Sehingga istirahat sejenak. Hatta ya'tiyahu al-muadzin lil iqamah. Hingga Rasulullah didatangi oleh si muadzin untuk diperintahkan bahwa iqamah sudah mau ditegakkan. Berarti jedahnya ini panjang. Karena Rasulullah masih sempat tidur-tiduran. Kalau kita sudah kebablasan ini ya. Nah, jadi dipanggil karena memang tidak ditegakkan sholat kalau imam belum datang. Jadi si muadzin mengumandangkan iqamah itu kalau diperintahkan oleh imam. Babu baina kulli adzanaini salatul liman sya'ah. Bab antara azan, 2 azan di sini maksudnya adalah azan pertama dan iqamah. Liman sya'ah, bagi siapa yang mau. Berarti azan asar, maghrib, isya, subuh, duhur, ini ada
qobliyahnya. Ada qobliyahnya. Tapi diikat dengan liman sya'ah, bagi yang mau. Menunjukkan ini adalah sunnah. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Kahmasu ibnul Hasan an Abdullah bin Buraidah an Abdullah bin Mughaffal qala qala an-nabiyyu baina kulli adzanaini salatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara setiap azan dan iqamah ini ada salat. Sampai Rasulullah menyebutkan 3 kali hal ini. Kemudian setelah itu liman sya'ah, bagi siapa yang ingin. Menunjukkan bahwa sunnah itu Pak, amirun nafs, bahwa kita yang ngontrol diri kita. Mau melanjutkan atau mau mengerjakan, mau membatalkan juga boleh. Contoh kita lagi sholat 1 rakaat nih, kebetulan tercium coto Makassar di luar. Paham? Tercium. Oh, saya lanjut sholat habis ini. Enggak, dibatalin aja sudah. Paham? Jadi terserah gue istilahnya Pak, mau melanjutkan atau membatalkan. Beda halnya kalau haji dan umroh, itu tidak boleh dibatalkan Pak. Meskipun dia hajinya haji sunnah atau umrohnya umroh sunnah. Jadi kalau dia batalkan, dia harus lanjutkan terus. Meskipun rusak di tengah jalan, dia harus lanjut. Contoh di tengah perjalanan hajinya dia jima istrinya, nggak tahan, batal nih hajinya, dia harus tetap lanjut. Adapun ibadah-ibadah yang lain, boleh dibatalkan tanpa perlu melanjutkan. Babu man qala liyu'adzin fis safari mu'adzinun wahid. Bab orang yang berkata hendaknya ada yang mengumandangkan azan di saat safar. Di saat Di saat safar. Di mana orang yang safar, jika sekiranya dia safarnya rombongan gitu, maka tetap ada syariat azan dan iqamah. Kalau mau menjamak nanti cukup 1 azan dan 2 iqamah. Haddatsana Mu'alla ibnu Asadin qala haddatsana Wuhaibun an Ayyub as-Sikhtiyani an Abi Kilabata an Malik ibnul Huwairis ataitun nabiyya fi nafarin min qaumi. Kata Malik bin Huwairis, seorang sahabat yang mutaakhir, belakangan masuk Islam. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam Islam dan mengajak pemuda-pemuda kampungnya untuk belajar kepada Nabi. Diajak teman-temannya untuk belajar. Istilahnya mondok. Tapi mondoknya ini enggak 3 tahun, enggak 4 tahun, hanya 20 hari. 20 hari, 20 malam. Faqamna indahu 20 lailah. Lalu kami tinggal di sisi Rasulullah itu selama 20 malam. Dalam riwayat yang lain 20 hari, 20 malam. Wa kana rahiman rafiqa. Kemudian Malik menceritakan bahwa adalah Rasulullah itu sangat penyayang dan sangat lembut. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, takala dia melihat kami sudah rindu dengan keluarga, rindu dengan bapak, anak dan yang lainnya, qala irji'u. Rasulullah mengatakan kepada mereka, pulanglah. Enggak berkata, kamu belum cukup di sini, ilmu belum cukup nih. Yang kamu pelajari dari saya belum cukup untuk berdakwah. Enggak. Tapi secukupnya saja, kemudian pulang, itulah yang diamalkan dan didakwakan. Nah, seharusnya pondok pesantren seperti ini ya. Lihat 1 bulan santrinya sudah cocok sudah ini, udah pulang aja kamu dulu, nonton TikTok dan yang lainnya. Nah, itu kembali lagi. Ada nggak pondok pesantren kayak gini Pak? Nggak ada ya.
Hah? Fakunu fihim wa allimuh. Tetaplah kalian di sana, di kampung kalian, wa allimuhum, ajari orang kampung kalian, ajari keluarga kalian. Nah, di sini Rasulullah nyuruh mereka mengajar, menjadi seorang pengajar. Tapi tentunya mengajar sesuai kapasitas ilmu yang dia telah dapati. Tidak diharuskan dia harus menghafal dulu Al-Quran, hafal ribuan hadis, hafal akidah, fikih dan nilai, enggak. Mengajar sesuai kemampuan. Kalau dia bisa ngajar Iqra, bacaan Al-Quran, sudah itu yang diajarkan. Wasallu, dan salatlah kalian. Fa idza hadaratis shalah, apabila masuk waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, hendaknya yang paling tua dari kalian menjadi imam. Yang paling tua. Kalau dari sisi keilmuan sama, maka diambil yang paling tua. Dari sisi paham tentang sunnah sama, maka diambil yang paling tua. Bukan kayak orang kampung, gak paham bacaan Al-Fatihah saja sudah berani maju jadi imam. Karena apa? Karena dia orang yang ditokohkan, orang yang dituakan. Jadi harus ada syarat-syaratnya. Babu al-adhan lil musafir idza kanu jama'atan wal iqamati wa kadzalika bi Arafah wa jami'. Bab adzan lil musafir, apabila mereka berjamaah, sama-sama musafir ingin berjamaah, dan iqamah. Demikian juga tak kala dia di Arafah. Orang-orang yang ukuf di Arafah, Pak, nanti adzannya 1 kali, iqamahnya 2 kali. Kenapa? Karena nanti sholat duhur dan asarnya itu di jamak takdim, jamak qasar takdim lagi, di mana sholat duhurnya 2 rakaat, setelah itu asar lagi 2 rakaat dengan 2 iqamah. Wa qali al-muadzin as-salatu fir rihali fil lailatil baridati awil matar. Dan ucapan si muadzin as-salatu fir rihal, salat di rumah atau salat di perjalanan ketika malam yang dingin atau hujan deras turun. Boleh si muadzin mengumandangkan ini. As-salatu fi buyutikum, as-salatu fi duyurikum. Haddatsana Muslimu ibnu Ibrahim qala haddatsana Syu'batu anil Muhajiri Abil Hasani an Zaid ibnu Wahbin an Abi Dzarri al-Ghifari qala kunna ma'an Nabi. Kata Abu Dzar al-Ghifari, dulu kami bersama Nabi dalam suatu perjalanan. Fa arada al-muadzinu ayyu'adzinah, lantas seorang muadzin ingin mengumandangkan azan. Faqala lahu abrid, lalu Rasulullah berkata kepadanya, tunggu sampai apa? Sampai agak-agak dingin. Berarti ini azan untuk sholat duhur. Karena kalau waktu duhur ini waktu syiddatul har, waktu panas ya. Kalau itu musim panas. Jadi dianjurkan untuk apa? Agak-agak dingin cuaca, agak reda panas, baru dikumandangkan azan. Summa arada yu'adzina faqala lahu abrid, summa arada yu'adzina faqala lahu abrid, sampai 3 kali. Hatta sawadhillu tulula, hingga bayang-bayangan sama. Tulula di situ artinya panjang kah? Bayang-bayang bukit apa? Sama panjangnya. Menunjukkan ini sudah mau dekat waktu asar. Tambah. Karena kalau bayangan suatu benda melebihi sedikit panjangnya, maka ini masuk waktu asar. Faqala an-nabiyyu inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya
panas yang bersangatan itu min faihi jahannam, dari semburan neraka jahannam. Karena neraka minta izin kepada Allah agar diizinkan menguap 2 kali dalam setahun. Tampak? Karena belum ada isinya kan kosong nih. Jadi minta izin ke Allah untuk menguap. Nah, pertama musim panas, kedua musim dingin. Sehingga terjadilah apa? Musim panas dan musim dingin. Qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan an Khalid al-Hadza'i an Abi Kilabah an Malik bin Huwairisi qala ata rajulanin nabiyya yuridani safara. Ada 2 orang pemuda mendatangi Nabi ingin melakukan perjalanan. Faqala an-nabiyyu, lalu Nabi berkata kepadanya, "Idza antuma kharajatuma fa'adzina summa aqima summa liya'ammakuma akbarukuma." Apabila kalian berdua ingin safar, maka hendak salah satu di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian iqamah, kemudian salah satu dari kalian yang paling besar jadi imam. Ini menunjukkan bahwa minimal jamaah itu Pak 2 orang. Paham? Dan kalau jamaahnya 2 orang, ini dianjurkan juga untuk azan dan iqamah. 1 imamnya, 1 makmumnya. Bagaimana kalau kedua-duanya ingin melaksanakan Jumatan? Ya sudah, tegakkan Jumatan juga. Paham? 1 khotib, satu muadzinnya. Jamaah makmumnya mana? Yaitu si muadzin juga. Nah, ini dulu yang kita kerjakan saat di Batua sana. Masyarakat nggak ada yang mau datang sholat di situ, di masjid besar itu, atau karena apa gitu. Ya sudah, santri 1-2 orang gitu, santri itu juga yang azan, itu juga yang dengarkan khutbah. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabah qala haddatsana Malikun ataitun ilan nabi wa nahnu syababatun mutaqaribuna. Kata Malik ibn al-Huwairis, kami mendatangi Nabi sementara kami pemuda-pemuda yang sama umurnya. Fa aqamna indahu 20 yawman wa lailah. Lalu kami diam atau tinggal di sisi Rasulullah selama 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah rahiman rafiqa, adalah Rasulullah itu penyayang dan lembut. Falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana aw qad ishtaqana sa'alna amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu qala irji'u. Tak kala dia sudah melihat kami rindu dengan keluarga, maka dia bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan. Lalu kami mengabarkannya, kemudian dia berkata, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian ke keluarga kalian, tinggallah di sana, ajarilah mereka dan perintahkanlah mereka untuk salat. Wa dzakara asya'a ahfaduha aw lam ahfaduha. Rasulullah menyebutkan beberapa hal gitu yang aku hafal, ada juga yang aku tidak hafal. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini pesan bahwa salat itu enggak boleh kalian mengada-ngada, harus mengikuti tuntunan. Karena kalau Anda mau cari tata cara sholat di dalam Al-Quran nggak dapat. Coba Bapak buka Al-Quran dia, nggak ada tata cara sholat dijelaskan. Ya, Rasulullah mengajarkan dari sisi perbuatan, kemudian dilihat oleh sahabat, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli."
kira-kira makmum yang ada di belakang Rasulullah, Pak, kalau pandangannya itu ke tempat sujud, bisa nggak memperhatikan tata cara sholat Rasulullah kira-kira? Nggak bisa kan ya? Bagaimana mereka tahu tata cara sholat Rasulullah kalau mereka pandangannya ke tempat sujud? Maka ini diambil pelajaran bahwa para sahabat itu melihat ke depan, sehingga mereka mengambil pelajaran tata cara sholat Rasulullah praktek langsung. Ini juga anjuran boleh bagi makmum melihat ke depan. Melihat ke depan, lihat apa yang dilakukan imam. Ketika imamnya ada gangguan dikit atau ada apa gitu, langsung tahu. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wa li amma akbarukum. Apabila waktu salat tiba, maka hendaklah mengumandangkan azan dan yang tua menjadi imam. Haddatsana Musaddadun qala akhbarana Yahya an Ubaidillah ibni Umar qala haddatsani Nafi qala ibnu Umar qala adzana ibnu Umar fi lailatin baridatin bidujna summa qala sallu fi rihalikum. Ini tatkala Abdullah bin Umar mengumandangkan azan, dia ada yang dia ucapkan, yaitu sallu fi rihalikum, salatlah di tempat tinggal kalian, di rumah-rumah kalian. Fa akhbarana, lalu dia mengabarkan kepada kami, anna Rasulullah kana ya'muru muadzinan yu'adzinu. Lalu Abdullah bin Umar mengabarkan kepada tabi'in yang ada bahwa Rasulullah dulu pernah memerintahkan muadzin untuk mengucapkan hal tersebut. Ala sallu fir rihal fil lailatil baridati awil matarid fis safar. Jadi malam yang dingin atau hujan yang deras atau badai atau corona, ini boleh dikumandangkan ini. Sallu fi rihalikum. Kapan diucapkan ini? Selesai azan. Selesai azan. Paham, Pak? Jadi enggak di tengah-tengah antara lafaz-lafaz azan. Paham? Tapi selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa terakhirnya itu, Pak Imam? La ilaha illallah. Iqamah itu ya. Nah, baru nanti setelah itu sallu fi rihalikum atau fi buyutikum. Haddatsana Ishaq ibnu Mansurin qala akhbarana Ja'far ibnu Aunin qala haddatsana Abul Umaisi an Auni ibnu Juhaifah an abihi ay Juhaifah qala ra'aitu Rasulullah bil abtah faja'ahu Bilan fa'adzanahu bis shalah thumma kharaja Bilalun bil anazati hatta rakaza baina yaday Rasulillah bil abtah wa aqama shalah. Nah, di sini menjelaskan bahwa Rasulullah tatkala melakukan perjalanan juga mengizinkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Nah, di sini ada perbuatan Bilal, yaitu menancapkan tongkat di hadapan Rasulullah berdiri. Sebagai apa ini? Sebagai sutra. Lalu Rasulullah menegakkan salat. Babu hal yattatabi'u al-mu'adzinu fahu hahuna wa hahuna wa hal yaltafitu fil adzan wa yuzkaru an Bilal annahu jala isba'aihi fi udunaihi. Disebutkan bahwa Bilal tatkala mengumandangkan adzan, dia memasukkan jari telunjuknya ini ke dalam telinganya, kedua-duanya. Wa kana Ibnu Umar la yaj'alu isba'aihi fi udunaihi. Tapi Abdullah bin Umar tidak melakukan hal itu. Wa qala Ibrahim la ba'sa bihi. Ibrahim an-Nakhai berpendapat bahwa tidak mengapa memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga.
Demikian juga Ibrahim mengatakan bahwa tidak mengapa seorang yang mau mengumandangkan azan tidak wudu. Dia dalam keadaan hadas mungkin. Wudunya setelah azan. Karena bukan suatu syarat. Si muadzin harus wudu terlebih dahulu. Wa qala Atha al-wudu haqqun wa sunnah. Atau berkata bahwa wudu itu adalah hak dan sunnah. Qalat Aisyah kana an-nabiy yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Dalam keadaan hadas ataukah dalam keadaan suci, Rasulullah berzikir. Kita tahu bahwa lafaz-lafaz azan itu adalah lafaz yang terkandung zikir di dalamnya. Sehingga boleh diucapkan meskipun tidak ada wudu. Haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan an Auni ibni Abi Juhaifah an Nabihi annahu ra'a Bilal yu'adzinu faja'altu atattaba'u fahu hahuna wa hahuna bil azan. Jadi ada seorang tabi'in melihat Bilal mengumandangkan azan, yaitu Bilal menggerak-gerakkan atau memalingkan ke kiri dan ke kanan mulutnya tatkala mengumandangkan azan. Tentunya ini pada lafaz hayyalas shalah dan hayyalal falah. Apakah ini karena nggak pakai mikrofon gitu ya, nggak pakai pembesar suara toa gitu, sehingga harus ke kiri dan ke kanan? Karena suara jika mengarah ke sana nanti yang bagian daerah sana nggak kedengaran kan? Demikian juga toa ya, kan? Toa kalau mengarah ke sana, yang ke arah balikannya nggak terlalu kedengaran. Berarti toanya harus digini-gini kan? Digerak-gerakan juga. Nah, jadi si muadzin menggerakkan, apakah harus menggerakkan kepala juga atau hanya cukup mulut saja yang digerakkan? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya? Harus digerakkan juga wajah? Harus ya? Kecuali stroke sebelah ya. Babu qaulur rajuli fatatna as-shalah. Bab ucapan seseorang fatatna as-shalah. Apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Fatatna as-shalah kami telah luput dari salat. Wa kariha Ibnu Sirin an yakula fatatna shalah. Nah, ucapan ini tidak disenangi oleh Ibnu Sirin. Walakin liyakul lam nudrik. Akan tetapi ucapkanlah lam nudrik. Kami tidak mendapati salat. Wa qaulun nabi asah. Kan tetapi ucapan Nabi lebih layak untuk diucapkan. Apa itu? Fatat. Sebenarnya enggak terpengaruh. Tidak ada istilahnya unsur kesengajaan di sana. Beda kalau kita dilupakan bacaan Al-Quran dari hafalan yang sudah dihafal, maka kita harus berkata nusina. Kami dilupakan. Kalau mengatakan nasitu, aku lupa, di sini ada unsur kesengajaan. Kalau ini tidak ada bedanya. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Syaibanu an Yahya an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala bainama nahnu nusalli ma'an nabi. Kata Qatadah,
Akala kami sholat bersama Nabi, id sami'a jalabah rijalin. Saat itu Rasulullah mendengar jalabah. Jalabah ini hiruk pikuk, suara ngos-ngosan atau ribut orang yang masbuk. Falamma sholla, tatkala Rasulullah selesai melaksanakan sholat, qala ma sya'nukum, apa perkara kalian? Rasulullah bertanya kepada mereka ini. Qalu istajalna ila sholat, kami terburu-buru menuju sholat, terburu-buru masuk ke dalam shop sholat. Qala fala taf'alu, Rasulullah berkata kepada mereka, jangan kamu lakukan, jangan kamu perbuat. Apa yang dilarang di sini, Pak? Yang dilarang itu tergesa-gesa, terburu-buru, karena perbuatan yang Anda lakukan itu merugikan Anda sendiri plus merugikan orang lain. Apa kira-kira? Dia ngos-ngosan sehingga apa? Kurang khusyuknya, kurang tumakninanya, dan mengganggu orang yang sedang sholat. Karena di sini Rasulullah terganggu nih. Sampai selesai sholat langsung bertanya, bagaimana kalau sekiranya kita kebut-kebutan dari rumah? Ada nggak ilahnya ini, alasannya ini? Kita ngos-ngosan, nggak? Motor yang ngos-ngosan kan? Kalau kita tancap 80 atau 100 dari rumah gitu, 100 km per jam, maka ini nggak ada ngos-ngosan pada diri kita. Yang ada di motor saja. Jadi silahkan tancap gitu. Apalagi kalau di sekeliling masjid di rumah Anda sudah selesai sholat. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah di sini perbuatan orang yang terburu-buru tadi. Kemudian setelah itu Rasulullah tidak hanya melarang, tapi mengarahkan kepada yang lebih baik. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah. Apabila kalian mendatangi salat, hendaknya kalian mendatanginya dengan tenang. Dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Apapun kondisi imam yang kalian dapati, maka salatlah bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu. Apa saja yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Tapi ingat Pak, kalau Anda masbuk, ketika mau masuk ikut sholat berjamaah, maka perhatikan takbiratul ihram. Ini yang terpenting ini. Meskipun Bapak nggak angkat tangan, tapi takbiratul ihram. Kalau Anda langsung ikut sujudnya imam tanpa takbiratul ihram, nggak dianggap sholat. Atau langsung ikut sujudnya imam juga nggak dianggap sholat. Jadi harus Pak? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Mau ngangkat tangan atau enggak, pokoknya takbiratul ihram dulu. Apakah sedekap dulu Ustaz? Baca Al-Fatihah dulu, nggak usah. Nanti kalau Bapak baca Al-Fatihah lagi nggak dapat 1 rakaat, keburu imam berdiri i'tidal kan? Ketinggalan terus. Dan itu menyelisihi sunnah. Karena hadis Abu Bakrah, tatkala dia ruku mulai dari pintu masjid hingga masuk ke dalam sholat bersama Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak menyuruhnya untuk mengulang. Tapi yang dia larang adalah suara engah-engahnya, tergesa-gesanya dia masuk ke dalam sholat. Babu la yas'a ila sholati wal ya'ti bis sakinati wal waqar. Ini tidak bolehnya tergesa-gesa dan hendaknya mendatangi dengan sakinah wal waqar. Sakinah dan waqar ini maknanya sama, tenang. Tenang. Apakah dari sisi perbuatan ataukah dari sisi hati? Ada ketenangan hati, ada ketenangan anggota tubuh juga. Kalau sekiranya hati tidak tenang, pasti nanti akan berdampak pada jawari, anggota tubuh.
Demikian juga orang Pak, kalau ada orang sholat itu hatinya nggak tenang, ada saja diperbuatnya. Kepala digaruk-garuk, pantat dan macam-macam dilakukannya. Menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam batinnya tidak tenang. Jadi ketenangan, sumber ketenangan itu di dalam hati. Kemudian akan direalisasikan oleh anggota tubuh. Qala wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Qala haddatsana Adamu qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin qala haddatsana Zuhairu an Abi Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah anin Nabi wa anin Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabi qala idza sami'tumul iqamah. Apabila kalian mendengarkan iqamah, dikumandangkan, famshu ila shalah. Jalanlah menuju salat dalam keadaan tenang. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Apakah itu dengan cara percepat langkah atau sambil lari? Ada orang-orang awam yang nggak paham ini, dia lari ngejar apa? Ngejar untuk masuk ke dalam salat. Yang anehnya kadang orang awam dapat rukunya imam, setelah selesai sholatnya imam dia tambah lagi 1 rakaat. Allah musta'an. Karena memang nggak belajar kali ya. Paham Pak maksudnya ini? Dia masih dapati rukunya imam, setelah selesai sholat dia tambah lagi 1 rakaat. Berarti apa kira-kira ini Pak Imam? Dia menganggap bahwa dia nggak dapat 1 rakaat. Dia kira 1 rakaat didapat itu kalau dapat berdirinya imam kan. Akhirnya apa? Kejahilan membuat dia ibadahnya tidak diterima. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Babu mata yakumun nasu idza ra'aul imam indal iqamah. Bab kapan si makmum berdiri apabila ditegakkan iqamah. Maka jawabannya di dalam hadis ini. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Hisham qala kataba ilayya Yahya an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah idza uqimatis shalah. Kata Rasulullah apabila ditegakkan salat, sudah dikumandangkan iqamah, fala taqumu hatta tarawni. Janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku. Meskipun si Bilal sudah memandangkan iqamah, Allahu Akbar, sudah selesai iqamah kok nggak ada makmum yang berdiri. Karena apa? Belum kelihatan imamnya. Fala taqumu hatta tarawni, janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku. Jadi si Bilal juga nggak mungkin dia iqamah kalau nggak ada Rasulullah. Kalau nggak ada di masjid, si Bilalnya datang ke rumah Rasulullah manggilin, ayo salat. Babu la yas'a ila salati mustajilan wal yakum bisakinati wal waqar. Babu hal yakhruju minal masjidi li'illah. Bab apakah boleh keluar dari masjid sementara iqamah sudah dikumandangkan karena ada urusan gitu? Maka jawabannya boleh. Salat sudah ditegakkan gitu, kita mau keluar ternyata belum wudu, boleh. Atau ternyata ada keperluan yang itu mengganggu pikiran kita, juga boleh. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'di an Shalih ibnu Kaisan an ibnu Shihab an Nabi Salamah an Nabi Hurairah anna Rasulullah kharaja wa qad uqimatis shalah. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah keluar dari masjid sementara sudah ditegakkan salat, sudah ditegakkan iqamah. Wa udilatis sufuf, dan saf-saf sudah diluruskan. Hatta idza qama fi musalla, hingga Rasulullah sudah berdiri di tempat salatnya.
Intadorna ayyukabbiro, kami menunggu Rasulullah bertakbir nih memulai sholat. Insorofa, ternyata dia berpaling keluar. Kalau kita sudah ganti dah, nyuruh yang lain sudah apa? Kemudian Rasulullah berpesan kepada sahabat, ala makanikum, tetap di tempat kalian, tetap kalian berdiri. Famakasna ala hayatina, lalu kami tetap berdiri. Hatta kharaja ilaina, hingga dia keluar menemui kami, yang di furok suhuma. Ternyata Rasulullah mandi junub dulu, lupa mandi junub. Kira-kira makan waktu berapa lama ini? 5 menit 10 menit gitu ya. Pulang dulu mandi junub, terus kembali lagi. Kalau kita sudah putus asa ini tidak kacau balau ini. Nah, tapi ini kalau kita jarang ya, karena kita siapapun bisa jadi imam kan. Sementara Rasulullah di zaman sahabat Rasulullah masih hidup, nggak ada yang boleh jadi imam. Abu Bakar itu jadi imam pertama kali itu 4 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia. Di saat Rasulullah nggak bisa keluar lagi, karena di sholat maghrib terakhir Rasulullah mengimami para sahabat itu malam Jumat, sambil mengikat kepalanya saking panas, demam yang tinggi. Pulang gitu, istirahat, pingsan lagi di rumah, tidur. Kemudian setelah itu masuk waktu Isya, para sahabat nungguin, Rasulullah nggak keluar-keluar. Setelah siuman, Rasulullah langsung bertanya, as-shollan nas, apakah manusia sudah sholat? Dikabarkan oleh keluarganya mereka belum sholat, mereka menunggu. Jadi Rasulullah minta air, disiram kepalanya agar menurunkan demamnya. Ternyata setelah itu pingsan lagi. Sampai 3 kali hal itu terjadi. Kemudian Rasulullah nggak bisa lagi untuk ke masjid. Akhirnya memerintahkan Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sahabat sholat. Setelah itu baru selama berapa tahun gitu nggak pernah ada yang jadi imam kecuali Rasulullah. Nah, demikian Pak, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Sekali pertemuan hampir 10 hadis itu pun masih baru sampai 600. Sementara hadis Sahih Bukhari 7.000 lebih. Sudah berapa tahun nih? 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Apalagi kalau satu pertemuan 1 hadis, sampai mati kita belum selesai. Nah, demikian subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.